ini mineral ya. Nah, tentu dalam hal ini kita berbicara tentang salah satu zat gizi ya, yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Jadi dibutuhkan oleh tubuh memang fungsinya apa ya, bukan untuk sesuatu yang sifatnya makro begitu ya, yang misalnya kalau yang makro itu protein, karbohidrat ya, lemak itu kan yang sifatnya memang untuk apa namanya, untuk energi gitu ya, supaya itu kita bisa beraktivitas dan sebagainya, kelihatan lah begitu. Tapi ketika kita berbicara tentang zat gizi mikro gitu ya, dalam hal ini zat gizi mikro itu ya vitamin dan mineral. Nah, mineral itu pun juga dibedakan, ada mineral makro ya, ada mineral mikro. Mineral mikro belum ya? Minggu depan kayaknya ya. Iya, Bu. Mineral Oke. mikronya minggu depan. Nah, kita bahas mineral makro dulu gitu ya. Jadi kenapa dikatakan mineral makro? Karena memang kebutuhan kita lebih banyak dibandingkan yang mineral mikro, itu secara gampangnya ya. Nah, itu jadi lebih dari 100 miligram kebutuhannya. Kemudian eh, walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya, mineral itu penting untuk apa? Untuk pemeliharaan fungsi tubuh, ya, untuk membantu metabolisme ya, kemudian juga di tingkat sel. Jadi sifatnya memang lebih ke sana gitu ya untuk mineral. Nah, apa bedanya antara vitamin dengan mineral? Kalau vitamin itu komponen organik ya, dia sifatnya organik. Kalau mineral dia atom ya, atau ion yang memiliki eh, apa itu positif ya atau negatif kan gitu ya, kalau atom itu ion, ion positif dan negatif. Nah, vitamin dia mudah rusak. Nah, vitamin yang paling mudah rusak oleh panas itu adalah vitamin C. Ya, itu paling mudah rusak. Jangankan oleh panas gitu ya, dengan dibiarkan di kondisi suhu ruang saja itu juga bisa rusak ya untuk vitamin C itu sendiri. Apalagi pada kondisi panas ataupun asam atau basa ya, vitamin itu mudah rusak. Terutama yang vitamin larut air. Vitamin larut lemak pun juga demikian. Makanya pada beberapa vitamin kan kemarin sudah dibahas kan ya. Nah, itu kalau vitamin Anda nanti bisa pelajari lebih dalam lagi ya. Kenapa kok misalnya dalam minyak goreng ya, yang Anda tahu, dalam minyak goreng itu ada fortifikasi vitamin A, ya kan? Nah, apakah vitamin A-nya tidak rusak? Padahal minyak goreng namanya juga minyak goreng, pasti kan dipanaskan, gitu ya. Nah, apakah vitamin A-nya tidak rusak? Padahal sifatnya vitamin itu udah rusak. Bagaimana teknologinya gitu ya, supaya vitamin A itu walaupun ada di dalam minyak goreng dia tetap apa namanya, bisa berperan ya sebagaimana fungsi dari vitamin A itu sendiri. Jadi tidak rusak. Itu gimana? Itu ada teknologinya ya, enkapsulasi gitu. Jadi vitamin A-nya itu dibuat enkapsulasi begitu ya, yang apa namanya, sehingga pada saat minyak goreng tadi itu dipanaskan itu tidak merusak vitamin A itu sendiri. Nah, kalau persamaannya ya sama-sama zat gizi mikro ya. Oke, pada umumnya pangan hewani lebih kaya mineral dibandingkan nabati. Jadi kalau mineral itu lebih banyak di hewani, ya. Tapi kalau vitamin itu memang lebih banyak terdapat pada pangan nabati. Nah, ini tadi ya digolongkan ada mineral mikro, makro. Jadi kalau makro karena di dalam tubuh itu kebutuhannya lebih dari 100 miligram per hari. Jadi, kalau yang mikro yang minggu depan akan dibahas itu kebutuhannya bahkan lebih sedikit. Tetapi jangan dianggap remeh gitu loh ya. Hidden hunger itu kan juga kaitannya sama kekurangan ini kan gitu ya. Jadi itu pun juga menjadi permasalahan yang mengancam begitu. Memang tidak tampak secara apa sih, secara physically gitu ya, secara physically tidak terlalu nampak kalau seseorang itu mengalami kekurangan zat gizi mikro, tetapi dampaknya ya atau implikasinya itu besar. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya, ada 7 macam mineral makro.
Nah, dan tubuh kita itu setidaknya memerlukan 20 macam mineral. Ya, setidaknya itu. Sehingga bukan hanya dari mineral makro ya, tapi juga dari mineral mikro. Makanya kan kita ketika mengkonsumsi makanan itu anjurannya adalah bervariasi gitu ya, supaya apa, dapat terpenuhi zat-zat gizi ya, yang saling melengkapi antar satu makanan yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama kita bahas natrium ya. Tentu kalau kita melihat di dalam label pangan itu pasti natrium itu dicantumkan. Ya, karena apa? Tidak ada makanan yang tidak mengandung garam lah setidaknya gitu ya. Pastikan semua makanan yang kita makan ya, apapun itu ya, mungkin yang sedikit itu di minuman gitu ya. Kalau minuman kan lebih banyak dari sugar. Tetapi kalau untuk makanan ya, apapun itu, apalagi makanan yang diawetkan, makanan yang kaleng gitu ya, itu atau makanan yang ya jajanan-jajanan itu ya, pasti kan di situ mengandung monosodium gitu ya, sodium glutamat gitu atau turunannya ya. Nah, sodium atau natrium itu sama saja. Nah, kita pasti bisa melihat di situ ya. Natriumnya berapa? Gitu kan. Natrium di dalam makanan kemasan. Nah, ini baru di dalam makanan kemasan. Padahal kita kan konsumsi bukan hanya makanan kemasan saja kan, setiap hari kan kita juga makan makanan biasa, mungkin makanan hasil masakan rumahan kan gitu ya, atau ya makanan selingan, makanan jajanan, apapun itu pasti kan di situ mengandung natrium. Setidaknya kan pasti ada garam gitu loh ya. Garam itu kan kayak bumbu yang bisa masuk di semua masakan gitu ya. Kalau gula mungkin tidak semua masakan, tetapi kalau garam itu pasti ada di setiap masakan. Walaupun katakan kita membuat apa misalnya ya, menu diet rendah garam misalnya. Menu diet rendah garam itu bukan berarti tidak ada natrium sama sekali, tetap ada kan gitu ya, tetap ada natriumnya, tetap ada garam yang ditambahkan di situ. Karena apa? Kalau nggak ada garam ya hambar kan gitu ya, rasanya nggak mungkin gitu ya, pasti ada garam, hanya saja memang dibatasi. Nah, ini ya natrium. Jadi natrium itu kation ya, Na+, berarti kan dia adalah ion positif. Kation utama. Kenapa utama? Karena paling banyak gitu ya. Di dalam cairan ekstrasel itu yang paling banyak terdapat di dalam cairan ekstrasel itu natrium. Ya. Di dalam 95% natrium ada di dalam kerangka tubuh. Gitu. Begitu juga dengan di saluran cerna ya, cairan di dalam saluran cerna, di dalam cairan empedu, ya, di dalam cairan pankreas ya. Semua ini yang terkandung cairan ya di dalam tubuh kita, yang di luar sel ya, ekstrasel itu di luar sel, itu natrium tempatnya di situ ya. Anda bisa bayangkan ya, sel gitu ya, ada memang mineral yang berada di dalam sel, ada pula yang di luar sel. Nah, kalau yang di luar sel ini yang paling banyak itu natrium. Nah, bagaimana dengan absorpsinya ya? Hampir seluruh natrium itu diabsorpsi. Nah, absorpsinya terjadi di usus halus. Gitu ya. Hampir semuanya diabsorpsi. Dan absorpsinya itu secara aktif ya. Artinya memang di dalam mengabsorpsi natrium itu kita butuh energi. Lalu kemudian dibawa ya, setelah diabsorpsi tadi kan di dalam ekstrasel ya, dibawa oleh aliran darah ya, menuju ginjal. Nah, dari ginjal kemudian disaring, lalu dikembalikan lagi ke aliran darah. Seperti itu terus gitu ya. Jadi perjalanannya itu kan mengikuti aliran darah tadi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kelebihan dikeluarkan melalui urin. Ini kalau kelebihannya itu dalam jumlah yang wajar, gitu ya. Dan ginjal itu bisa menyaring kelebihan natrium sehingga bisa mengeluarkannya melalui urin. Gitu ya. Karena kan memang bisa jadi ya kita itu mengkonsumsi makanan misalnya pada batas tertentu terjadi kelebihan natrium.
sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Jadi kan urin itu kan pembuangan sisa-sisa metabolisme berbagai zat gizi kan melalui ginjal ya, kemudian bisa dikeluarkan melalui urin, bisa melalui keringat kan gitu. Ya. Nah, yang menjaga konsentrasi agar Na di dalam darah itu normal ada hormon aldosteron ini ya. Hormon aldosteron ini yang penting untuk proses pengeluaran natrium. Jadi dia yang mengatur kalau terjadi kelebihan natrium, maka dia akan bisa dikeluarkan. Nah, ini yang mengatur kapan kelebihan, kapan enggak gitu ya, yang memberikan sinyal bahwa tubuh itu mengalami kelebihan natrium itu adalah hormon aldosteron ini. Sehingga dengan keberadaan hormon aldosteron, konsentrasi natrium di dalam darah itu seimbang atau tetap dalam keadaan normal gitu ya, sekalipun pada suatu saat misalnya kita konsumsi kelebihan natrium. Selama hormon aldosteron ini bisa bekerja, maka dia bisa mengatur itu, ya, bisa mengeluarkannya melalui urin tadi. Nah, apa fungsinya? Fungsi natrium itu menjaga keseimbangan cairan ya. Jadi dia fungsinya memang lebih ke sana untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau enggak seimbang, nantinya akhirnya air itu masuk ke dalam sel. Ya kan, padahal natrium tadi kan memang berada di luar sel sebenarnya ya. Tetapi kalau kemudian natrium itu terlalu banyak ya, akhirnya sampai masuk ke dalam sel, padahal kan intrasel itu memang di dalam intrasel itu ada ya, natrium itu bukan berarti semuanya ada di dalam ekstrasel, enggak ya, tetapi ada sebagian kecil yang ada di dalam sel. Tapi kalau yang di dalam sel tadi itu meningkat ya, secara berlebihan, maka cairan itu yang ekstrasel itu bisa masuk ke dalam sel sehingga bengkak gitu ya. Nah, inilah proses ödem itu, edema ya, proses edema itu terjadi itu karena ini. Jadi ödem itu kan isinya cairan kan sebenarnya, cairan yang masuk ke dalam sel gitu. Terlalu banyak. Kenapa ya? Karena natriumnya meningkat. Yang natrium tadi itu harusnya berada di ekstrasel, tapi dia bisa masuk ke dalam sel, dan itu yang kemudian akan menarik air secara berlebihan ke dalam sel. Ya, itu proses terjadi ödem. Jadi memang natrium itu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan cairannya supaya agar cairan tadi itu tidak keluar dari darah dan akhirnya masuk ke dalam sel. Kan kalau cairan itu masuk ke dalam sel, yang terjadi adalah ödem tadi. Ya, ini ya, jadi ada tekanan osmosis gitu ya, yang mengatur agar cairan itu, ya, ini kalau keseimbangan tadi boleh ya. Kalau yang mengatur yang di dalam sel, mengatur cairan supaya tidak keluar sel itu kalium. Jadi fungsinya natrium sama kalium itu berbalikan. Ya, natrium sama kalium itu berbalikan. Kalium itu sama-sama kation juga, cuman dia lebih banyak terdapat di dalam intrasel. Ya. Kalau natrium itu kan tadi kation, tapi dia ada di ekstrasel. Lalu untuk natrium fungsi yang lain ya, selain untuk keseimbangan cairan, juga untuk keseimbangan asam basa, juga bisa berperan pada transmisi saraf ya, maupun kontraksi otot. Makanya pada beberapa kasus kekurangan natrium itu juga bisa menyebabkan pecah gitu ya, karena ini kaitannya sama transmisi saraf maupun kontraksi otot. Juga untuk absorpsi glukosa ya, sebagai alat angkut zat gizi yang lain. Nah, ini juga sebagai pompa natrium. Nah, itu natrium. Berapa keperkiraan kebutuhan? Memang sebenarnya natrium itu asal kita makan cukup saja gitu ya, maka kebutuhan natrium itu juga sudah cukup. Selama kita makan ya wajar gitu ya, cukup misalnya, itu kebutuhan natrium cukup. Memang rata-rata ini ya perkiraannya sekitar 500 mg per hari. Perkiraan kebutuhan natrium untuk orang dewasa. Ya, ini 500 mg per hari natrium. Hanya dengan satu kaleng sarden tadi saja itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan natrium sehari.
Padahal kita makan kan nggak cuma sarden aja ya. Makanya sarden itu tinggi natrium gitu karena pembuatan makanan yang dikawinkan gitu ya, ada awet bahan pengawetnya di situ gitu ya. Nah itu tinggi natrium di situ. Coba Anda lihat ya. Nah, padahal kebutuhan kita tuh ya sekitar ini gitu ya. Walaupun upper levelnya bisa sampai 2.500, 2.400 mg natrium. Ini upper level ya, upper level. Kalau sudah melebihi batas ini, nah itu yang dikatakan kelebihan natrium. Tapi kalau masih di sekitar, ya walaupun kebutuhannya 500, tapi kita misalnya makan sampai natrium itu sampai 1.000 atau 1.500 itu it's okay, masih di dalam batas yang aman gitu ya. Nah, walaupun ya sebenarnya itu sudah berlebihan kalau pada jangka panjang. Nah itu kan yang dikhawatirkan itu kan di situ gitu ya, akan terjadi akumulasi. Oke. Nah ini sumber natrium paling banyak memang ada di garam ya, ada di garam dapur. Nah, sumber natrium ada di garam dapur, kemudian di dalam MSG, ya, monosodium glutamat itu pasti di situ ada natriumnya, penyedap itu loh ya. Apapun mereknya, mau yang rasa kaldu ayam, jamur dan sebagainya ya. Nah di situ pasti ada natriumnya. Kemudian pada kecap, ya, pada makanan yang diawetkan ya, dengan cara dapur, contoh misalnya telur asin gitu ya, atau makanan-makanan yang dikaleng misalnya itu sumber natrium semua gitu. Kalau untuk makanan yang belum diolah ya, misalnya pada sayuran, buah-buahan itu paling sedikit natriumnya. Nah, ini kan memang untuk mineral itu kan jarang ya, pada pangan abadi itu jarang sekali. Jadi dia lebih banyak pada pangan hewani. Gitu. Ini kalau dilihat dari per 100 gram bahan, teri kering paling tinggi ya. Teri kemudian, ada margarin juga ya. Margarin ini ya. Kemudian ini mentega, ada ini beberapa pangan hewan yang lain, ya, itu tinggi natrium. Nah, apa dampak kalau kekurangan natrium ini menyebabkan kejang karena nanti kaitannya sama fungsi dari natrium itu untuk kontraksi otot ya, sama untuk kerja saraf. Nah di situ ketika tubuh itu kekurangan atau kehilangan natrium dalam jumlah banyak, kekurangan natrium dalam jumlah banyak itu bisa terjadi misalnya pada saat muntah yang over gitu ya, yang berlebihan, muntah terus begitu ya, itu bisa seseorang itu mengalami kekurangan. Sebenarnya jarang ya, orang kekurangan natrium itu jarang. Karena kan kita selalu makan kan, pasti di dalam makanan itu kan pasti mengandung natrium. Jadi jarang. Kecuali kalau misalnya pada kejadian-kejadian misalnya ini yang sesudah muntah hebat, diare hebat gitu ya, pada orang yang berkeringat itu berlebihan misalnya begitu ya, atau pada orang yang yang menjalani diet yang sangat membatasi natrium. Nah, ini juga bisa ya terjadi kekurangan natrium. Nah, kemudian jika natrium dalam darah turun perlu diberikan natrium ya, dan juga air untuk mengembalikan keseimbangan. Ini kan kayak oralit itu kan ya. Jadi oralit itu kan cairan gula garam ya. Sebenarnya itu menambah elektrolit aja ya, pertama di situ adalah natrium untuk mengembalikan keseimbangan pada anak-anak kasus diare misalnya itu kan diberi oralit gitu ya. Tapi juga bukan kelebihan natrium ini juga ada dampak gitu ya, levelnya ya sekitar 2.400 tadi yang saya bilang ya, itu upper level untuk natrium per hari gitu ya. Nah akibatnya apa kalau kelebihan natrium bisa menimbulkan keracunan ya, pada keadaan akut dapat menyebabkan ödem, hipertensi gitu ya. Jadi ödem ya, hipertensi itu pada kasus-kasus yang kelebihan
natrium. Terlebih kalau kelebihan tadi itu terjadi ya secara terus menerus, hipertensi itu ke situ arahnya. Oke, natrium, kemudian kita masuk ke kalium. Kalium ini sama-sama kation juga ya, cuman dia ada di intrasel. Nah, dia di intrasel. Jadi kalau kita lihat perbandingannya di intrasel, perbandingan antara natrium, kalium lebih banyak kalium 1:10. Nah, jadi natrium pun juga sebenarnya ada gitu ya di intrasel, cuman komposisinya itu lebih sedikit gitu ya kalau dibandingkan kalium. Makanya nanti pasti akan terjadi interaksi gitu antara zat gizi natrium dengan kalium gitu ya, baik di dalam sel maupun di dalam ekstrasel. Jika salah satunya itu terjadi kelebihan begitu ya, nah itu nanti dampaknya itu kan ke sana. Karena kerjanya natrium dan kalium itu berkebalikan. Kemudian kalau di dalam ekstrasel lebih banyak natrium. Kalium ada, cuman dia porsinya sedikit gitu ya. Absorpsi kalium sama seperti natrium juga di usus halus ya. 80-90% kalium yang diekskresi itu melalui urin. Kemudian selebihnya ada melalui feses, melalui telinga dan juga cairan lambung. Cairan lambung itu muntah itu ya misalnya ya. Jadi kalau orang muntah itu bisa juga di situ terjadi ekskresi kalium. Sama ini juga dipengaruhi hormon aldosteron. Jadi yang pengatur tadi ya, pengaturnya itu aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion yang menggantikan natrium melalui mekanisme pertukaran. Nah ini yang tadi. Jadi natrium sama kalium itu kan tadi yang saling berinteraksi gitu ya. Ketika kalium itu dikeluarkan, maka natrium masuk. Dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Jadi ini mekanisme pertukaran antara natrium dan kalium di dalam tubuh ginjal. Itu di situ. Ini fungsinya. Jadi kalau fungsi kalium dia bersama-sama natrium memelihara keseimbangan cairan maupun keseimbangan asam basa. Itu fungsi ininya ya, karena sama-sama dia menjaga keseimbangan cairan. Jadi intinya kalau di dalam intrasel namanya seimbang itu bukan berarti 50-50 gitu, enggak gitu ya. Namanya seimbang itu ya sesuai porsinya begitu. Kalau kemudian di dalam intrasel itu harusnya yang paling banyak itu adalah kalium, sementara yang di luar sel itu natrium, maka jika itu terjadi itulah keseimbangan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya natrium justru lebih banyak di intrasel, kalium lebih banyak keluar di ekstrasel, nah itu yang tidak seimbang. Jadi keseimbangan di sini itu seimbangan antara intra maupun ekstrasel. Kemudian juga keseimbangan asam basa. Sama-sama dengan kalsium dia berperan juga untuk transmisi saraf maupun relaksasi otot. Ya. Lalu juga berfungsi sebagai katalisator ya. Katalisator dia yang mempercepat kerja reaksi-reaksi biologi di dalam tubuh ya, termasuk metabolisme, termasuk sintesis gitu. Lalu juga bisa berperan untuk pertumbuhan sel. Ya. Dan tekanan darah normal itu apabila perbandingan antara natrium dan kalium sesuai. Kalau tadi tekanan darah tinggi atau hipertensi itu kan terjadi karena natriumnya itu terlalu tinggi, kaliumnya rendah, gitu kan? Nah itu yang menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sementara kalau perbandingan antara natrium dan kalium itu sesuai antara intra dan ekstra, gitu ya, maka yang terjadi adalah tekanan darah normal, gitu ya. Jadi pompa natrium itu bisa berjalan ketika perbandingan antara natrium dan kaliumnya itu seimbang. Nah ini perkiraan kebutuhan. Jadi dia ada di dalam
apa namanya bahan makanan ya, baik hewani maupun nabati. Kekurangan kalium itu jarang terjadi. Perkiraan kebutuhannya 2000, ya, 2000 mg per hari. Ya kan? Makanya kenapa dikatakan mineral makro itu tadi loh ya. Karena kebutuhan kita ada lebih dari 100 mg per hari. Nah, kebutuhan kalium itu sekitar 2000 mg per hari. Ini sumber kaliumnya ya, pada pangan hewani maupun nabati. Paling banyak ya bisa dilihat di sini ada di kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, ini sumber kalium. Ya. Orang biasa kalau pada pasien, kalau pasien yang mengalami hipokalemia, ya, hipokalemia, kekurangan kalium ya. Kekurangan kalium itu kalau dari sisi buah-buahan lebih sering masukin pisang. Gitu ya. Di pisang itu memang buah yang tinggi kalium. Pisang. Ya, kalau ada hipokalemia udah kasih pisang aja gitu. Pisang ini memang cepat gitu untuk meningkatkan kalium tubuh. Samping juga ada kacang-kacangan ini tadi sebenarnya yang lebih efektif gitu ya. Kacang-kacangan ini sumber kalium. Di dalam buah-buahan juga selain pisang ya, ada pepaya, ada mangga, gitu. Ya, alpukat. Gitu. Nah, ini akibat kekurangan kalium dari makanan itu jarang terjadi ya, asal kita konsumsi buah sayurnya itu cukup. Jadi selama kita mengkonsumsi buah dan sayur itu sesuai dengan porsi ya di dalam piring isi piringku, nah itu ya, itu sebenarnya cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kalium sehari. Jarang memang orang yang mengalami kekurangan kalium itu kecuali pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal misalnya gitu ya, atau yang mengkonsumsi obat-obatan diuretik misalnya ya, atau obat-obat pencahar ya, obat-obat pencuci perut misalnya. Nah itu yang kasus kekurangan kalium itu akan bisa terjadi itu dari situ. Ketika ada gangguan dari ginjal ya, atau karena menggunakan obat pencahar, obat diuretik gitu ya, atau yang mengalami muntah, diare kronis, nah, itu baru dia akan mengalami kekurangan kalium. Ini dampaknya kalau kekurangan kalium ya lemah, lesu, tidak nafsu makan, lumpuh, konstipasi, jantung berdebar dan sebagainya. Kelebihan pun itu akan terjadi bila konsumsinya melebihi 12 gram. Ya, 12 gram per meter persegi permukaan tubuh per hari. 12 gram loh, 12 gram itu kalau dimiligram berapa? 12 gram per miligram itu turun berapa? Lupa ini. Gram per miligram turun 2 ya, 2 tanda ya. 3. Oh 3 ya. Dikali 1000. Ya, berarti 12.000. 12 gram itu 12.000 miligram ya kan. Nah, padahal tadi upper level kita hanya 2000 ya kan. Atau kebutuhan kita akan kalium itu loh 2000 miligram. Nah, kalau kemudian konsumsi kalium itu melebihi 12 gram itu artinya kan berarti 12.000 ya kan. Nah, itu baru kelebihan banget gitu loh ya. Jadi kalau konsumsi melebihi 12.000. Nah, hiperkalemia akut ini yang menyebabkan gagal jantung, juga mengganggu fungsi ginjal, ya kan? Pasti kan ya kalau kelebihan berbagai macam zat gizi itu nanti yang kepotokan itu kan ginjal, gitu kan? Karena ginjal itu yang sebagai saringan semua sisa metabolisme, ya, sisa-sisa apapun lah itu kan masuk melalui ginjal dan disitu disaring gitu ya, jadi kerjanya itu jadi berat gitu, untuk ginjal itu sendiri. Lama-lama rusak. Makanya ginjal itu organ kecil tapi sangat penting gitu ya. Sudah banyak sekali kasus-kasus CKD ya kan, gagal CKD plus HD ya kan, sampai hemodialisis gitu, itu
Ya gara-gara apa, ginjalnya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga butuh kemudian ya dilakukan hemodialisis gitu ya. Itu kasus-kasus berat itu ya. Ya kemudian kalsium. Kalsium ini mineral terbanyak ya, di dalam tubuh, terutama untuk yang berada di jaringan keras ya. Jadi kalsium itu membentuk jaringan keras dalam bentuk hidroksi apatit, baik di dalam tulang maupun gigi. Jadi dia lebih banyak ada di sana. Kenapa dikatakan mineral terbanyak ya? Sekarang coba kita, tubuh manusia sendiri terdiri dari kerangka tulang ya, tulang gigi itu kan penyokong tubuh kita ya, dan semuanya itu terdiri dari mineral kalsium. Nah, densitas tulang ini berbeda menurut umur, meningkat pada bagian pertama kehidupan, berangsur menurun setelah dewasa. Ini kalau densitas itu kerapakan tulang, pada bagian pertama kehidupan atau di awal-awal masa pertumbuhan, ini densitasnya masih bagus gitu. Namun seiring dengan tambahnya umur, menurun setelah dewasa, bahkan kalau sudah lansia, densitas itu sudah mulai terjadi penurunan yang sangat gitu ya. Oke. Nah ini absorpsi maupun ekspresi dari kalsium. Keadaan normal saja hanya 30-50% saja ya kalsium yang bisa diabsorpsi. Artinya apa? Sekalipun kita itu konsumsi kalsium dalam jumlah banyak, hanya separuh gitu, bahkan maksimal itu cuma separuh saja yang bisa diabsorpsi oleh tubuh gitu. Tidak 100% kalsium itu diabsorpsi. Nah, kenapa ini gitu ya? Nah ini ya, kalau kita lihat kemampuan absorpsi itu memang menurun seiring dengan proses menua. Jadi pada kondisi menua atau lansia ya, itu absorpsi kalsiumnya udah rendah. Sehingga apa ya? Kalau kita mau memaintain agar nanti ketika lansia itu densitas tulang tetap kuat, itu jangan nunggu tua, istilahnya begitu loh. Jangan nunggu tua, baru kemudian memaintain agar kalsium di dalam tubuh itu kuat, cukup gitu, sehingga kepadatan tulang itu bisa terjaga. Jangan nunggu tua, tetapi itu bisa dimulai dari sejak ini masa pertumbuhan. Nah, dari sejak masa pertumbuhan itu sudah terpenuhi begitu ya kebutuhan kalsium, dan kalsium ini untuk pembentukan densitas tulang dia tidak bekerja sendiri ya. Jadi di situ ada fosfor yang berperan, kemudian ada vitamin D, kemudian ada aktivitas fisik. Itu semua bisa mempengaruhi kepada tubuh. Nah, absorpsinya terjadi di duodenum ya. Ini juga bagian dari usus halus. Untuk absorpsi kalsium sendiri juga secara aktif ya, artinya dia butuh energi. Dan dia sebagai berkaitan dengan alat angkut protein yang mengikat kalsium. Kemudian kalau absorpsi yang pasif itu terjadi di saluran cerna. Kalau yang aktif, utamanya memang dia aktif ya, jadi memang butuh energi. Tapi absorpsi pasif itu juga terjadi di dalam saluran cerna. Kalsium yang tidak diabsorpsi dia dikeluarkan melalui feses. Ya, karena absorpsinya hanya 30-50% saja. Sisanya dikeluarkan. Gitu. Nah, jumlah kalsium yang diekskresi melalui urin itu mencerminkan jumlah kalsium yang diabsorpsi. Jadi kalau kita kalau mau melihat berapa sih kalsium yang diabsorpsi, itu melihat kalsium ekskresi urin. Jadi di dalam urin bisa dicekkan di lab gitu ya, berapa kadar kalsium yang ada di dalam urin. Nah, itu pun yang mencerminkan jumlah kalsium yang diabsorpsi.
Ini faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium. Kalau kebutuhan kalsium itu tinggi, sementara cadangan kalsium di dalam tubuh rendah, maka dia akan bisa absorpsi itu lebih tinggi, gitu ya, daripada 50% lebih. Nah, kapan kebutuhan kalsium itu tinggi? Kebutuhan kalsium itu tinggi misalnya pada masa pertumbuhan, ya, pada masa lansia misalnya, itu kan kebutuhannya tinggi ya, ibu hamil misalnya, ya, itu kebutuhan kalsium tinggi. Kebutuhan kalsium tinggi dibarengi dengan cadangan atau persediaan kalsium di dalam tubuh itu rendah, maka ketika kita mengkonsumsi kalsium, di situ absorpsinya akan jauh lebih tinggi, lebih efektif gitu ya ini. Kemudian juga dibarengi ada vitamin D bentuk aktif ya. Nah ini bentuk aktif ya, karena ada vitamin D itu yang masih pro gitu ya, yang pro vitamin D itu belum dalam bentuk aktif kan, berarti kalau masih pro vitamin. Lalu juga pada keadaan asam ya dibarengi dengan aktivitas fisik. Nah ini penting. Jadi aktivitas fisik ya, baik itu olahraga ataupun beraktivitas ya kita sehari-hari ya, terutama yang sifatnya itu continuous gitu ya. Ini juga bisa meningkatkan absorpsi kalsium. Kemudian ada lemak dan juga enzim laktase. Ya, enzim laktase ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan absorpsi kalsium. Namun ada pula yang bisa menghambat absorpsi kalsium. Nah, absorpsi kalsium ini dihambat karena kita itu kekurangan vitamin D bentuk aktif. Vitamin D bentuk aktif. Gimana bisa caranya agar pro vitamin D itu bisa menjadi vitamin D? Itu butuh bantuan sinar matahari gitu ya. Jadi, sinar matahari itu kan kalau kita kena sinar matahari pagi ya, itu kan sebenarnya untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D itu kita itu bisa mensintesis sendiri kok. Tubuh itu bisa mensintesis vitamin D sendiri ya. Asalkan itu tadi baru dia bisa aktif itu kalau kita terkena paparan sinar matahari. Itu baru kemudian vitamin D di dalam tubuh kita itu bisa berubah dalam bentuk aktif. Nah kalau kita itu kekurangan vitamin D bentuk aktif, artinya kan ada sebenarnya vitamin D itu, tetapi masih dalam bentuk pasif ya, masih bentuk pro vitamin. Itu yang bisa menghambat absorpsi kalsium. Misalnya apa? Yang kekurangan vitamin D bentuk aktif ini, misalnya pada orang yang tinggal di daerah kutub mungkin gitu ya, yang sinar matahari itu jarang sekali ada di sana ya, atau pada daerah yang malamnya itu lebih panjang daripada siangnya. Kan ada tuh ya daerah bagian mana itu yang malamnya itu lebih panjang daripada siangnya. Seperti itu juga bisa terjadi kekurangan vitamin D bentuk aktif. Lalu ada asam oksalat hitam gitu ya. Ini ada banyak pada sayuran-sayuran ya. Asam oksalat, asam hitam ini pun juga bisa menghambat absorpsi kalsium. Serat, ya, stres, baik stres mental maupun stres fisik ini juga bisa menghambat absorpsi. Proses menua, kurang gerak, ini kan kaitannya sama aktivitas fisik. Ini yang bisa menghambatnya. Jadi kita tahu kalau kita mau memaintain agar nanti misalnya di usia tua itu tetap tulang kita itu tetap kuat gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Ya kita ditingkatkan faktor-faktor yang bisa enhance gitu ya, meningkatkan absorpsi kalsium, dan kita kurangi ini hal-hal yang bisa menginhibit absorpsi kalsium. Fungsinya memang utamanya ada pembentukan tulang dan gigi ya, tetapi dia tidak kerja sendirian ya. Sekali lagi, kalsium ini di dalam pembentukan tulang dan gigi dia tidak kerja sendirian. Lalu untuk mengatur pembekuan darah ya, sebagai katalisator reaksi biologi maupun untuk kontraksi otot, ini fungsi kalsium. Utamanya memang ada pada tulang dan gigi. Nah ini kalau kita lihat kebutuhannya ya, berapa kebutuhan kalsium, tentu di sini kita lihat coba pada ibu hamil, ibu menyusui ada peningkatan di situ ya.
Jadi makanya penting bagi ibu hamil, ibu menyusui untuk mengkonsumsi multiple micronutrient supplementation. Jadi multi micronutrient supplementation, karena secara biologis ya kebutuhannya itu meningkat pada hampir semua zat gizi. Ini sumber utama memang pada susu. Ya. Cuman karena kalau di Indonesia ya susu itu termasuk barang yang relatif mahal, maka bisa dialihkan, nggak harus susu ya, untuk sumber kalsium itu bisa dengan ikan yang dimakan dengan tulangnya, seperti apa, teri misalnya. Coba kalau kita lihat teri, ya, teri per 100 gramnya itu mengandung 1200 mg kalsium. Ini tinggi nih. Udang kering ya, ebi juga sama ya, seperti teri. Karena kan dia adalah ikan yang dimakan dengan tulangnya, gitu kan. Nah, itu sumber kalsium. Susu segini, ya. Jadi kan sebenarnya masih lebih tinggi ebi ataupun teri, gitu kan. Itu masih lebih tinggi kalsium di situ. Sehingga kalaupun susu itu masih menjadi barang mahal, ya, bisa dialihkan ke sini. Oke, ya. Oke. Nah, untuk seralia ya, kacang-kacangan, sayuran hijau, itu selain dia sebagai sumber kalsium, dia pun juga mengandung zat yang bisa menghambat penyerapan kalsium, karena di situ ada asam oksalat, asam pitat, ya, termasuk serat, gitu kan. Nah, jadi harus imbang gitu ya. Ada yang konsumsi memang dia sebagai sumber kalsium, tapi di satu sisi dia juga bisa menginhibit penyerapan kalsium. Dia bisa menghambat penyerapan kalsium. Nah, itu ya. Sehingga jangan kita mengandalkan untuk sumber kalsium itu hanya dari sumber seralia, kacang-kacangan, ya, sayuran hijau, bukan itu ya. Tetapi sumber utamanya dari sini. Akan lebih baik kalau kita itu di dalam menu kebutuhan kalsium itu dari sini. Ini akibatnya kalau pada masa pertumbuhan tentu akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan itu bisa tulangnya kurang kuat, ya. Masih muda tapi mudah fraktur misalnya kayak gitu ya. Itu kan karena tulang kurang kuat. Mudah bengkok, ya, ataupun bahkan rapuh. Osteoporosis misalnya ya. Kalau osteoporosis itu pada lansia ya, terutama di situ. Ya. Nah, tapi kalau osteomalacia, rickettsia ini yang biasanya terjadi pada anak-anak. Ya, osteomalacia jadi kayak tulang bengkok itu ya, termasuk kifosis, lordosis, gitu, skoliosis gitu ya, ataupun yang yaitu ya kelainan-kelainan di dalam tulang gitu ya. Nah, ini juga terjadi karena ketidakseimbangan konsumsi kalsium terhadap fosfor. Kalau kekurangan kalsium yang sangat rendah itu juga bisa menyebabkan kejang atau tetani. Ini kalau kekurangan kalsium ya, jadi ada osteoporosis, osteomalacia, rickettsia, ya, gangguan pertumbuhan tulang misalnya, itu di sini. Tapi kalau kelebihan, ya, ini juga bisa menyebabkan kalsifikasi ginjal. Jadi ginjal itu kan sebenarnya organ yang lunak ya. Tapi kalau dia mengalami kalsifikasi, ada pengerasan ginjal di situ. Jadi kayak ginjalnya itu terselubung oleh kalsium. Nah, kalsium itu kan hidroksiapatit. Hidroksiapatit itu jaringan keras gitu ya, yang membentuk tulang. Nah, ginjal kemudian diseliputi oleh hidroksiapatit, jadinya apa ya, keras dan akhirnya padahal ginjal itu lunak, organ yang lunak. Nah, akibatnya ini kalsifikasi ginjal. Kalau ginjal itu sudah mengalami kalsifikasi, yang terjadi apa gagal ginjal gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Hanya kan ginjalnya nggak berfungsi. Ya. Jadi bahaya gitu ya. Baik kekurangan maupun kelebihan zat gizi itu bukan tidak apa-apa, itu ya apa-apa itu terjadi sampingan berarti ya.
Oke, nah sekarang fosfor. Fosfor ini sebenarnya teman dekatnya ya, teman dekatnya kalsium, karena dia bersama-sama dengan kalsium itu membentuk hidroksi apatit, membentuk jaringan tulang ya maupun gigi itu di sini. Memang di situ ada komposisinya ya, misalnya di dalam tulang. Kalau tulang itu kebanyakan fosfor dibanding kalsiumnya itu juga nggak bagus. Karena apa? Uh, di dalam tulang idealnya itu perbandingan antara fosfor dan kalsium itu 1:2. Artinya apa? Kalsium jumlahnya dua kali lipat daripada fosfor gitu loh ya. Nah, gitu. Jadi fosfor itu mineral kedua terbanyak di dalam tubuh. Mineral kedua terbanyak, yang pertama tadi kalsium gitu ya, yang kedua adalah fosfor. Dia juga sebagai karbon sulfosfat, kristal dari hidroksi apatit ya, bagian dari kristal hidroksi apatit dalam tulang gigi. Hanya saja memang harus ada perbandingan tadi ya, fosfor, perbandingan fosfor sama kalsium, kalsiumnya itu 2 kali lipat daripada fosfor. Kemudian absorpsinya fosfor dibebaskan ya, dari makan oleh enzim alkalin fosfatase di dalam mukosa usus halus. Jadi dia dibebaskan ya, dilepaskannya itu melalui bantuan enzim alkalin fosfatase. Untuk fosfor sendiri diabsorpsi secara aktif maupun pasif. Yang aktif dia dibantu oleh vitamin D dalam bentuk aktif. Ya, kalau pasif kan nggak perlu butuh energi, tapi kalau yang secara aktif dia butuh energi, hanya saja pengaktifannya itu dibantu oleh vitamin D bentuk aktif, sehingga tetap ya untuk pengaktifan fosfor pun itu kita juga butuh semangat sekali. Selain kalsium tadi, ya, fosfor juga begitu sama, karena yang dibutuhkan vitamin D bentuk aktif. Lalu untuk sebagian besar fosfor di darah itu sebagai fosfat anorganik atau fosfolipid, ya, sebagai fosfolipid. Nah, kadar fosfor diatur oleh hormon paratiroid dan kalsitonin. Jadi kalau paratiroid hormon itu menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal, kalau kalsitonin itu meningkatkan ekspresi fosfat oleh ginjal. Jadi ini kan berkebalikan gitu ya. PTH justru menurunkan reabsorpsi fosfat oleh ginjal, kalsitonin meningkatkan ekspresi fosfat oleh ginjal. Diatur di sini. Sebenarnya ini sama ya untuk pengaturan keseimbangan juga gitu. Fungsinya sama seperti kalsium ya, dia juga berperan untuk hidroksi apatit atau untuk kalsifikasi tulang dan gigi, juga mengatur pengalian energi. Selain itu juga bisa membawa sebagai alat transport zat gizi, contohnya lemak ya, karena lemak itu dia diangkut oleh fosfolipid. Nah, fosfolipid, jadi ini kan fosfolipid itu fosfor yang mengikat lipid gitu ya, yang mengikat lemak. Jadi dia yang mengangkut lemak kalau di dalam darah. Kemudian juga sebagai bagian dari ikatan tubuh yang esensial ya. Ini juga sebagai pengatur keseimbangan asam basa. Ini fungsinya, tapi memang fungsi utamanya sama seperti kalsium di sini. Selain juga dia berfungsi sebagai fosfolipid. Ini kebutuhannya. Nah, bedanya pada ibu hamil dan menyusui tidak terdapat tambahan fosfor. Ya. Fosfor tidak ada perubahan di sini. Karena memang tadi perbandingan antara fosfor kalsium 1:2. Jadi yang ditambah itu kalsiumnya, fosfor enggak. Fosfor sama aja seperti kebutuhan harian, ya, baik ibu hamil maupun ibu menyusui, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan di situ, nggak ada penambahan, gitu ya. Nah, untuk sumbernya, dia terutama ada di makanan yang tinggi protein ya, misalnya pada daging-dagingan, ya, telur, ikan. Nah, itu yang sumber protein lah gitu ya. Makanan yang kaya protein di situ juga kaya fosfor.
Contoh-contohnya ya paling tinggi juga ada di dalam teri, ya. Sama seperti kalsium tadi ya, tertinggi juga ada pada teri, susu, gitu ya, itu fosfor. Dampak akibat kekurangan fosfor sama ya, jarang juga ya, jarang terjadi kekurangan fosfor karena memang fosfor itu ada pada hampir semua makanan baik nabati hewani. Pokoknya di situ ada makanan sumber protein, maka di situ juga terdapat fosfor. Kekurangan fosfor yang bisa terjadi bila seseorang itu menggunakan obat antasida ya kan, untuk menetralisir asam lambung. Makanya hati-hati ya, yang memiliki apa itu namanya biasa konsumsi obat-obat antasid ya, untuk mah, sakit mah dan sebagainya kayak gitu ya, dalam jangka lama itu bukan tidak berefek loh ya, bisa berdampak pada kekurangan fosfor. Karena apa, di dalam cairan apa bukan hanya sekedar cairan ya, pokoknya di dalam obat antasid itu dia mengandung aluminium hidroksida. Nah, aluminium hidroksida itu mengikat fosfor ya, dia mengikat fosfor sehingga nggak bisa diabsorpsi. Lama-lama kalau kita itu konsumsi obat lambung, asam lambung, obat mah ya, dalam jangka waktu lama, lama-lama aluminium hidroksidanya kan banyak gitu ya, sehingga dia mengikat fosfor juga dalam jumlah banyak ya. Kalau sudah diikat sama aluminium hidroksida, fosfornya nggak bisa diabsorb. Nah, jadi penggunaan obat pun itu juga harus melihat efek samping gitu ya. Makanya kan kita nggak boleh sembarangan di dalam konsumsi obat itu, dilihat aturan pakainya ya, dilihat seperti itu. Karena pasti ada interaksi gitu ya, antar interaksi obat dengan zat gizi itu pasti ada. Gitu ya. Oke. Kemudian kekurangan fosfor ini juga bisa terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Jadi orang yang diuresis ya, pipis terus gitu ya, banyak cairan melalui urin, sering apa namanya, sering kencing ya, itu pun juga bisa ekstrak apa fosfor, bisa terjadi juga dari situ. Ini kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan tulang ya, gejalanya lelah, kurang nafsu makan, kerusakan tulang. Namun kelebihan juga begitu, kelebihan juga harus kita waspadai ya. Ini juga bisa sama seperti kalsium, kelebihan fosfor menyebabkan kejang. Ini upper levelnya 3 sampai 4 gram ya per hari ya, berarti kan berapa, 3.000 sampai 4.000 miligram per hari. Ini upper level untuk fosfor. Kebutuhan kita cuma 700 ya. Kebutuhan kita akan fosfor itu kurang lebih 700 miligram. Nah, kalau upper level itu sampai konsumsinya 3.000 sampai 4.000 miligram sehari, itu baru dikatakan upper level, melebihi batas. Kalau terlalu tinggi ini ya, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga menimbulkan kejang. Kelebihan fosfor, kekurangan kalsium juga bisa berkontribusi osteoporosis. Gitu ya. Karena itu tadi ya, perbandingan di dalam tulang itu sebenarnya lebih banyak kalsiumnya dibandingkan fosfornya. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, fosfor lebih tinggi daripada kalsiumnya, justru malah osteoporosis. Gitu. Yang terjadi bukan hidroksi apatit, malahan bukan apa namanya membentuk jaringan keras gitu ya, malah tidak sesuai komposisinya lah begitu ya. Ibaratnya gini lah, kalau kita itu mau bikin tembok misalnya ya, tembok itu kan campuran antara semen, pasir, air kan gitu ya. Kalau komposisinya itu seimbang itu dalam artian pas ya, berapa pasir, berapa semen dan airnya itu pas, maka itu yang terjadi adalah, kalau di dalam sini kita bisa mengibaratkan itulah hidroksi apatit gitu, terjadi jaringan keras sehingga tembok itu ya keras gitu ya. Nah, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya pasirnya lebih banyak daripada semennya, bisa yang terjadi apa? Kropos gitu kan ya. Nah, itu sama seperti ini gitu ya. Kalau malah fosfor yang lebih banyak daripada kalsium di dalam tulang, malah kok osteoporosis gitu. Oke,
Oke, silakan ya kalau mau yang ada yang disampaikan boleh saya nggak harus nunggu selesai pembahasan. Kemudian untuk klor itu sendiri, klor NaCl kan gitu ya, klor. Nah, berarti ini nanti kaitannya juga sama garam dapur. Garam dapur itu kan NaCl. Jadi kita sudah bahas natrium. Nah, sekarang klor itu kebalikannya kan berarti. Dia anion. Cl itu main, ya kan? Anion utama di ekstrasel. Berarti dia itu sama-sama menempati ekstrasel bersama dengan natrium. Ya. Na sama Cl itu kan ionnya positif negatif sehingga bisa ya gabung gitu ya di dalam ekstrasel. Bersama-sama ada di dalam ekstrasel bersama dengan natrium. Konsentrasi klor tertinggi di dalam cairan cerebrospinal ya, di otak maupun di susun tulang belakang. Kemudian di lambung dan juga pankreas. Ini konsentrasi klor tertinggi di cairan ekstrasel di bagian cerebrospinal, lambung sama pankreas. Hampir seluruh absorpsi klor ada di usus halus ya. Kalau absorpsinya ada di usus halus. Kemudian juga ada di aliran darah. Ya. Klor diekskresi juga melalui urin keringat ya, sama seperti natrium. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Jadi kalau seseorang itu terjadi ekskresi natrium, itu juga sekaligus ekskresi klor. Karena natrium dan klor itu berikatan. Fungsinya hampir sama juga seperti natrium untuk keseimbangan cairan, ya, keseimbangan elektrolit, keseimbangan asam basa, ya. Kemudian juga untuk transport CO2 ya dari sel ke paru dengan untuk dikeluarkan melalui ekshalasi, melalui pernapasan. PCR. Kemudian kalau kita lihat berapa kebutuhan sehari ya, karena kita untuk klor itu sendiri kan banyak dari garam ya, maka dia ditambahkan langsung pada ya di dalam garam itu NaCl gitu ya, sehingga pasti klor itu juga paling banyak ya di dalam garam dapur. 60%-nya itu klor gitu ya, garam dapur itu. Nah, kandungan klor makanan itu untuk makanan yang olahan ya, atau kalengan, atau yang di situ ada pengawetnya, sama dengan 1,5 kali kandungan natrium. Nah, pada umumnya klor terpenuhi dari makanan sehari-hari ya, sama seperti natrium tadi ya, asal kita konsumsi makanan sehari-hari udah cukup ya, itu udah terpenuhi lah. Perkiraan kebutuhan sekitar 750 mg per hari. Ini kebutuhan akan klor. Sumbernya dari garam ya, garam dapur, kemudian ada rumput laut yang dari bahan makanan ya, ada gandum, selada, susu, telur, asin, buah-buahan. Ini sumber klor, utamanya memang ada pada garam dapur. Akibat kekurangan klor, ini juga jarang terjadi ya pada kondisi normal, karena sebenarnya kita itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan klor maupun natrium itu dari makanan sehari-hari itu udah cukup sebenarnya ya, jarang terjadi kekurangan klor. Hanya saja pada kondisi ketika muntah berlebihan, diare hebat, ya keringat yang berlebihan, maka bisa terjadi kekurangan klor itu dari situ. Ya, atau ketika kekurangan klor dalam darah ini bisa memperlambat aliran darah ke otak dan pengiriman O2 ke jaringan. Nah, klor itu fungsinya ke sana, sehingga kalau kekurangan klor itu juga bisa akibatnya kesini gitu ya, memperlambat aliran darah ke otak dan pengiriman O2 ke jaringan. Kelebihan klor apel levelnya 3,6 gram, 3.600 ya, 3.600 miligram per hari. Nah, itu baru dikatakan upper level, disesuaikan upper level
natrium. Kalau upper level natrium tadi kan 2,3 gram ya per harinya. Jadi kalau kelebihan pun juga sama seperti kelebihan natrium, ada kaitannya dengan hipertensi. Kemudian ada magnesium. Magnesium dia kation kedua terbanyak ya setelah natrium di ekstrasel. Ini adalah jadi magnesium itu kation dua terbanyak di cairan ekstrasel setelah natrium. Nah, magnesium merupakan bagian dari klorofil daun. Dia juga terdapat 60%-nya ada dalam tubuh, itu tulang dan gigi, 26%-nya di otot, selebihnya di jaringan lunak dan cairan tubuh. Ya. Absorpsinya sekitar 40-60%, sama seperti zat gizi yang lain ya, tidak bisa diserap itu 100%, hanya absorpsinya kurang lebih separuh ya, separuh. Pada asupan tinggi absorpsi justru malah 30% pada asupan yang tinggi. Sedangkan kalau asupannya rendah, absorpsi bisa lebih banyak. Gitu ya. Ini kan sebenarnya mekanisme untuk agar magnesium itu tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kekurangan ya di dalam tubuh. Jadi justru kalau kita itu konsumsi magnesium dalam jumlah tinggi, itu yang diserap paling cuma 30%-nya. Tapi kalau asupan kita itu rendah magnesium, bukan berarti magnesium nggak ada kan di dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi jumlahnya itu sedikit misalnya ya, sedikit. Justru malah absorpsinya tuh lebih tinggi. Sehingga nanti jatuh-jatuhnya ya hampir sama gitu loh ya. Antara yang baik yang asupan tinggi maupun yang asupan rendah. Ya bedanya cuma di absorpsinya aja. Asupannya banyak, tapi absorpsinya sedikit. Dibandingkan dengan asupannya sedikit, tetapi absorpsinya tinggi. Nah itu loh ya. Nah, ini juga bisa absorpsi aktif pasif jalan semua ya. Absorpsi magnesium juga dipengaruhi faktor yang sama yang mempengaruhi absorpsi kalsium, kecuali vitamin D. Jadi kecuali vitamin D, maka faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium itu sama seperti faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi potasium. Dia disimpan di tulang, sebagian kecil di jaringan seperti otot. Nah, ginjal juga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan magnesium itu tadi ya. Kalau kelebihan maka dia dikeluarkan melalui urin. Nah, ini pengaturan kerja ginjal. Jadi ginjal itu fungsinya sangat penting. Oke. Kemudian untuk fungsinya dia berperan di dalam lebih dari 300 jenis sistem enzim di tubuh, termasuk membantu di dalam metabolisme gizi yang lain. Ya. Dia juga berperan untuk transmisi saraf, kontraksi otot, pembekuan darah. Bekerjanya berlawanan dengan kalsium. Jadi magnesium ini bekerjanya berlawanan dengan kalsium. Kalau kalsium itu merangsang kontraksi otot, magnesium justru mengendorkan. Kalsium itu mendorong ya terjadinya penggumpalan darah. Magnesium justru mencegah penggumpalan darah. Kalsium itu menyebabkan ketegangan saraf. Magnesium itu justru merilis gitu ya, melemaskan saraf gitu ya. Jadi kerjanya kebalikan dengan kerja kalsium. Dia juga bisa mencegah kerusakan gigi. Dia juga bisa untuk menurunkan tekanan darah. Ini kebutuhannya pada ibu hamil dan menyusui tidak ada penambahan magnesium ya. Sama seperti asupan harian lah ya, sekitar 300-an ya. 340, 360 kalau laki-laki. Sumber utamanya ada pada sayuran hijau, serealia, ya, biji-bijian, brokoli, coklat, sumber lain ada pada hewani, daging, susu olahannya, seafood, telur, gitu. Ini semua sumber magnesium. Nah, ini dampaknya
kekurangan magnesium itu pun juga jarang terjadi karena makanan ya. Jarang, selama kita asupannya konsumsinya bagus ya, seimbang, itu jarang terjadi kekurangan magnesium. Namun ini bisa terjadi pada komplikasi ya, misalnya yang pada gangguan absorpsi, eh, yang bisa mengurangi atau yang bisa menurunkan fungsi ginjal. Yang kalau ginjalnya tidak berperan, maka yang terjadi juga bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi penyakit akibat kekurangan magnesium di situ. Ya. Juga bisa ini ya, irama jantung, gangguan irama jantung, bisa lemah, kejang otot, disorientasi, mual muntah. Nah, kelebihan juga sama jarang terjadi. Jadi baik kelebihan maupun kekurangan jarang terjadi. Hanya saja pada kelebihan magnesium itu terjadi pada mereka yang EKD, penyakit ginjal, ya, chronic kidney disease gitu ya, orang-orang yang mengalami penyakit ginjal. Karena di sini ginjal itu berperan untuk mengatur kadar magnesium dalam darah. Kalau ginjalnya aus, ya, ginjalnya rusak, ini tidak bisa terjadi gitu ya, pengaturan kadar ini. Sehingga yang terjadi apa? Kelebihan magnesium. Dampaknya apa? Bisa lemah, mual, ya, melambatnya pernapasan, bahkan koma. Upper levelnya 350 mg per hari. Ya. Kalau asupan yang melebihi upper level itu biasanya pada mereka yang konsumsi obat-obat antasida. Lalu ada sulfur, bentar ya. Kemudian ada sulfur. Nah, sulfur ini bagian dari zat gizi esensial. Jadi dia bagian dari protein ya, ada tiamin, biotin, asam amino metionin, sistin gitu kan. Ini kan jenis-jenis asam amino. Nah, jadi dia bagian dari zat gizi esensial itu. Nah, dia terdapat di tulang rawan, kulit, rambut, kuku, ya, dan juga pada jaringan ikat yang bersifat kaku. Kemudian juga salah satu elektrolit intrasel dalam plasma, ya, di dalam konsentrasi yang rendah. Prinsipnya sulfur itu apa ya? Dia itu ya bagian dari asam amino gitu loh ya. Dia diabsorpsi sebagai bagian dari asam amino. Jadi kalau dikatakan apa sumber sulfur, ya sama seperti sumber asam amino, sumber protein, sama gitu ya. Sulfur sebagian besar diekskresi melalui urin, jadi dia sebagai ion bebas. Sulfur ekspresinya melalui urin. Fungsinya dia terikat pada asam amino yang mengandung sulfur, berperan di dalam reaksi oksidasi reduksi, ya, redoks, reaksi redoks. Dia juga bagian dari tiamin, biotin maupun insulin. Ya, ini semua adalah bagian dari asam amino ya. Lalu membantu detoksifikasi protein ya, insulin. Ini perkiraan kebutuhan ya, tidak ada penetapan khusus ya untuk sulfur. Selama konsumsi protein kita cukup, maka sulfur pun juga cukup. Biasanya itu ya sebagai standarnya. Memang tidak ada batasan berapa sih sulfur gitu. Ya karena itu tadi, selama konsumsi protein kita cukup, maka umumnya sulfur pun juga sudah cukup. Sumber sulfur ya makanan yang mengandung protein. Akibat kekurangan sulfur ini pun juga tidak diketahui pasti. Nah, kemungkinan dapat terjadi akibat kekurangan protein. Jadi kalau kekurangan protein ya pasti otomatis jisim juga kekurangan sulfur. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Halo.
Mungkin dari teman-teman tidak ada, Bu. Karena kan habis ini kelas sosiologi, jadi mungkin teman-teman butuh persiapan untuk datang ke kampus. Oke. Silakan. Sudah? Sebentar, Bu. Sudah belum? Sudah ya? Nanti bisa di akan sendiri aja bagi yang belum. Kurang berapa anak nih? Oke. Baik, saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.